Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yansa Nugroho dari kelas 4B Teknologi Pangan dengan NIM 4444220042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi redoks. Apa itu kadar abu dan mineral? Kadar abu dan mineral dalam bahan pangan sangat berkaitan erat. Kadar abu menunjukkan jumlah mineral yang ada dalam suatu bahan. Sedangkan mineral itu adalah zat alami yang sangat penting untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana penjelasan Amelia tahun 2021 bahwa kadar abu merupakan indikator. Sebagaimana penjelasan Amelia tahun 2021 bahwa kadar abu merupakan indikator kandungan mineral pada bahan pangan, yang dimana semakin tinggi kadar abu maka semakin tinggi pula kandungan mineralnya. Kadar abu dan mineral masing-masing terbagi menjadi dua golongan utama. Pada kadar abu ada kadar abu total dan kadar abu larut air, dan pada mineral ada mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama ada kadar abu total. Abu total merupakan total kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan setelah dibakar pada suhu tinggi. Pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan semua bahan organik sehingga yang tersisa hanyalah mineral anorganik yang membentuk abu. Kadar abu total dapat digunakan untuk menentukan kualitas bahan pangan, mengevaluasi proses pengolahan bahan pangan, mempelajari kandungan mineral dan bahan baku industri pangan. Yang kedua ada kadar abu larut air. Abu larut air merupakan bagian dari abu total yang dapat larut dalam air. Bagian ini terdiri dari mineral-mineral yang mudah diserap oleh tubuh seperti kalsium, magnesium, kalium, dan lain-lain. Kadar abu larut air dapat digunakan untuk menentukan nilai gizi bahan pangan, mengevaluasi kualitas air minum, dan mempelajari sifat tanah. Selanjutnya ada mineral makro dan mikro. Mineral makro merupakan zat alami yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, yaitu minimal 100 mg per hari. Contoh zat alami yang termasuk ke dalam mineral makro adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mineral mikro merupakan zat alami yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau tidak banyak, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contoh zat alami yang termasuk ke dalam mineral mikro adalah zat besi, seng, tembaga, yodium, selenium, dan mangan. Apa itu analisis kadar abu dan mineral? Analisis kadar abu dan mineral adalah pemeriksaan untuk mengetahui jumlah abu dan kandungan mineral dalam suatu bahan. Analisa ini sering dilakukan pada bahan pangan, tapi juga bisa dilakukan untuk material-material lain. Berdasarkan topik yang dibahas, analisis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada analisis kadar abu, yang kedua ada analisis kadar mineral. Dengan melakukan analisis kadar abu dan mineral, kita dapat mengetahui informasi mengenai kandungan nutrisi, kualitas, dan keamanan suatu bahan pangan. Manfaat dari analisis kadar abu dan mineral. Yang pertama yaitu mengetahui nilai gizi bahan pangan, yang dimana kadar abu dan mineral merupakan indikator penting nilai gizi bahan pangan. Kandungan mineral tertentu dalam abu dapat menunjukkan kualitas dan nilai gizi bahan pangan. Yang kedua, menentukan kemurnian bahan pangan. Kadar abu yang tinggi dapat menunjukkan adanya kontaminasi bahan pangan dengan bahan-bahan mineral lainnya seperti tanah atau pasir. Yang ketiga, memantau kualitas bahan pangan. Analisis kadar abu dan mineral dapat dilakukan secara berkala untuk memantau kualitas bahan pangan selama penyimpanan dan pengolahan. Yang keempat, mengembangkan produk pangan baru. Nah, berdasarkan data kadar abu dan mineral yang didapatkan dapat digunakan untuk mengembangkan produk pangan baru dengan kandungan mineral yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada tujuan dari analisis kadar abu dan mineral. Yang pertama yaitu menentukan kadar abu total, yang dimana kadar abu total merupakan indikator kasar dari jumlah mineral dalam bahan pangan. Dengan adanya informasi ini, kita dapat menggunakannya untuk membandingkan nilai gizi bahan pangan yang berbeda. Yang kedua, menentukan kadar mineral individu. Analisis kadar mineral individu dapat dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral spesifik dalam bahan pangan, seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, seng, yodium, dan lain-lain. Informasi ini lebih detail dan dapat digunakan untuk menilai kesesuaian bahan pangan dengan kebutuhan gizi individu. Yang ketiga, mempelajari sifat fisik dan kimia abu. Sifat fisik dan kimia abu seperti warna, rasa, dan kelarutan dapat memberikan informasi tentang jenis mineral yang terkandung dalam bahan pangan. Informasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan pangan. Secara keseluruhan, analisis kadar abu dan mineral pada bahan pangan merupakan alat atau suatu analisis yang penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan nilai gizi bahan pangan.
Informasi yang diperoleh dari analisis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengembangan produk, penelitian ilmiah, dan edukasi terhadap konsumen. Dalam menentukan kadar abu dan mineral pada bahan pangan, banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya itu secara kimiawi dan secara spektrofotometri. Untuk cara kimiawi, memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan cara spektrofotometri cukup cepat, namun memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, penentuan kadar abu dan mineral dengan spektrofotometer yang terkenal adalah spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya masuk ke dalam literasi redoks. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Reaksi oksidasi sendiri adalah reaksi pelepasan elektron yang dimana setiap atom, ion, atau molekul yang melepaskan elektron mengalami reaksi oksidasi meskipun reaksi tersebut tidak melibatkan oksigen. Pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dan pereduksi atau disebut sebagai reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat tertentu. Jadi reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi karena adanya reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, pengertian oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Dan penentuan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks juga ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Nah, dalam literasi redoks terkadang perlu menggunakan indikator redoks yang mengalami perubahan warna dan atau potensiometer untuk mengetahui titik ekivalen atau titik akhir. Dalam kasus lain, zat yang terlibat sendiri mengalami perubahan warna yang memungkinkan kita untuk mengetahui kapan titik kesetaraan antara jumlah mol oksidan dan peredam telah tercapai seperti yang terjadi pada literasi iodometri dan literasi permanganometri. Jenis-jenis literasi redoks. Nah, literasi redoks ini ternyata memiliki banyak jenisnya. Yang pertama itu literasi permanganometri. Nah, literasi ini merupakan metode literasi volumetri yang menggunakan larutan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai titran untuk menentukan kadar zat reduktor dalam sampel. Nah, metode ini didasarkan pada reaksi redoks atau reduksi oksidasi antara ion permanganat MnO4- yang bertindak sebagai oksidator kuat dan zat reduktor dalam sampel. Yang kedua ada literasi iodometri. Literasi iodometri adalah metode analisis kuantitatif volumetri yang melibatkan reaksi redoks. Dalam metode ini, yodium yang dihasilkan dari reaksi redoks antara analit atau zat yang ingin ditentukan kadarnya dan kalium iodida atau Ki dilitasi dengan larutan standar natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Dan yang ketiga ada literasi bromometri, yang dimana literasi ini adalah metode analisis kuantitatif yang menggunakan reaksi redoks brom untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel. Zat yang dianalisis umumnya adalah senyawa pereduksi seperti antimon, timah, arsen, dan vitamin C. Yang keempat itu literasi serimetri. Literasi serimetri juga dikenal sebagai serimetri atau oksimetri. Oksimetri seret adalah metode analisis kimia volumetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan menitrasi larutan tersebut dengan larutan standar cerium atau Ce4+. Metode ini didasarkan pada reaksi redoks antara ion cerium dan zat yang akan dianalisis. Itu analisis kadar kalsium dengan metode literasi permanganometri yang dilakukan oleh Visnowita pada tahun 2023. Nah, analisis kadar kalsium pada penelitian yang dilakukan oleh Visnowita pada tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan literasi permanganometri dan sampelnya adalah daun kelor. Dengan menggunakan alat timbangan analitik, timbangan digital, Beker glass, buret, dan standar buret, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet volume, corong, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, bola hisap, sentrifus, tabung reaksi, dan kain flanel. Dan bahan yang digunakan yaitu ada daun kelor, KMnO4, H2C2O4, HCl, AgNO3, H2SO4,
NH42C2O4, NH42C2O3, dan Aquades. Bentuk langkah kerjanya dalam menganalisis ini yaitu pertama dilakukan pengambilan sampel. Sampel diambil secara acak dengan teknik simple random sampling. Yang kedua, persiapan sampel. Daun kelor dibersihkan, kemudian dihaluskan, kemudian diekstrak, dan hasil ekstraksi tersebut dibuat larutan. Nah, yang ketiga, pembuatan larutan. Larutan-larutan yang perlu dibuat dalam penelitian ini yaitu larutan KMNO4 0,1N, larutan H2C2O4 0,1N, larutan HCl3N, larutan H2SO4 10%, larutan NH4 2C2O4 2,5%. Nah, yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dengan melakukan pembakuan KMNO4 0,1N dengan H2C2O4 0,1N dan penetapan kadar kalsium daun kelor. Dan yang terakhir yaitu analisa data. Analisa dilakukan dengan melakukan perhitungan dari data yang telah dikumpulkan. Nah, data yang kita dapat itu dari pembakuan KMNO4 0,1N dan penetapan kadar kalsium. Jadi daun kelor yang telah halus kemudian ditambahkan HCl3N dan Aquades, kemudian dipanaskan bertujuan untuk melarutkan Ca atau kalsium menjadi CaCl2. Setelah itu, larutan disaring dengan kain flanel lalu dilakukan uji kualitatif terhadap NH42CO3 untuk memastikan Ca atau kalsium sudah tersaring sempurna yang ditandai dengan tidak ada endapan putih pada ampas sampel. Nah, berikut ekstraksi reaksi kimianya yaitu Ca+2 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 plus 2H+. Larutan bening yang diperoleh ditambahkan NH4 2C2O4 yang bertujuan untuk membentuk kompleks dengan kalsium sehingga menghasilkan endapan yang reaksi kimianya seperti di bawah, yaitu CaCl2 ditambah NH4 2C2O4 menjadi CaC2O4 tambah NH4Cl. Kemudian dari reaksi tersebut disentrifus, diambil endapan lalu dicuci berkali-kali dengan Aquades sehingga tetesan terakhir negatif terhadap AgNO3 untuk mengetahui endapan bahwa sudah bebas dari Cl-. Endapan yang dibuat dilarutkan dalam H2SO4 yang encer yang bertujuan agar endapan kalsium oksalat larut hingga berbentuk larutan asam oksalat dengan reaksi kimianya CaC2O4 ditambah H2SO4 yang menjadi CaSO4 plus H2C2O4. Oke, larutan standar yang digunakan adalah kalium permanganat yang merupakan larutan baku sekunder. Sebelum KMNO4 digunakan harus dibakukan dengan asam oksalat terlebih dahulu yang merupakan baku primer. Pembakuan dilakukan dalam asam sulfat encer. Karena jika suasana asam lemah atau dalam larutan netral dan basa, maka akan membentuk endapan coklat MnO2 yang dapat mengganggu proses titrasi. Kemudian dipanaskan hingga 70 derajat Celcius yang bertujuan untuk mempercepat reduksi oksidasi yang reaksi kimia seperti berikut. Oke, pada penetapan kadar kalsium daun kelor digunakan kalium permanganat sebagai pentiter di pipet larutan uji yang mengandung H2C2O4 lalu ditambahkan H2SO4 encer yang berfungsi untuk mengasamkan larutan sehingga mempermudah dalam mengamati titik akhir. Kemudian dipanaskan hingga 70 derajat Celcius untuk mempercepat redoks hingga terbentuk warna merah muda dengan reaksi 5H2C2O4 ditambah 2K ditambah 2KMNO4 ditambah 3H2SO4 yang menjadi 2MNO4 ditambah K2SO4 ditambah 10 CO2 dan ditambah 8H2O. Setelah semua diketahui, selanjutnya adalah analisis dengan melakukan perhitungan untuk mengetahui kadar kalsium pada daun kelor secara pasti. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.